Ketika ada seorang penjual keliling bertemu dengan seorang penjual keliling, apa yang dikatakan? Mau makan di mana? Ketika ada seorang penjual ikan bertemu dengan seorang pembeli, apa yang dikatakan? Berapa harganya, Pak? Tetapi ketika ada seorang muslim bertemu seorang muslim, apa yang dikatakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Pengasih, yang kasihnya tak pilih kasih, Tuhan yang Maha Penyayang, yang kasihnya tak pandang sayang, yang nikmatnya tak terhitung dan tak terbilang, yang telah menggerak-getarkan jiwa dan raga kita sehingga kita mampu melangkahkan kaki kita dari rumah kita menuju masjid kita ini untuk menjalankan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yakni menjalankan sholat isya secara berjamaah dan insya Allah akan dilanjutkan dengan sholat tarawih secara berjamaah. Selanjutnya hadirin, sholawat serta salam tak lupa pula kita aturkan kepada sang putra padang pasir, pada Senin pagi dia lahir, seorang proklamator yang tidak pernah naik motor, seorang pahlawan yang tidak pernah makan bakwan, seorang proklamasi yang tidak berdasi. Siapa lagi kalau bukan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga hadirin di bulan suci Ramadan ini, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh ampunan Allah Subhanahu wa taala, kita menjadi umat-umatnya sehingga kita bisa mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wa asyrul muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, saya dari MTS Sabili Taqwa akan membawakan tema yang berjudul berbakti kepada kedua orang tua. Hadirin, setiap manusia pasti memiliki orang tua. Tidak satupun manusia yang lahir tanpa kedua orang tuanya. Kita pun menyadari bahwa orang tua berbuah keringat, siang dan malam banting tulang, memeras pikiran, sekuat tenaganya memperjuangkan agar anak-anaknya bisa hidup seperti anak-anak yang lain. Makanya Allah Subhanahu wa taala Maha Bijaksana telah memerintahkan kepada kita serta mewajibkan kepada kita untuk berbakti kepada kedua orang tua. Bahkan perintah berbakti kepada kedua orang tua di dalam Al-Quran digandengkan dengan perintah bertauhid kepadanya, sebagaimana dalam Al-Quran yang tercantum di dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 23 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan kamu agar kamu tidak menyembah selain Dia, dan berbaktilah kamu kepada kedua ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah satu di antara
yang terangkai di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 36 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidayni ihsana wa bil walidayni ihsana wa bil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jari junubi was sahibi jambi wa banis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana fakhura. Yang artinya, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan yang lain, dan berbaiklah kamu kepada kedua ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya, kepada kalian kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat, tetangga jauh, teman sahabat, ibnu sabil, serta sahabat yang kamu miliki. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang yang sombong lagi sangat membanggakan diri. Hadirin masyarul muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari ada seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, siapakah yang patut memperoleh penghormatan terbaik dan tertinggi wahai Nabi?" Nabi menjawab dengan singkat, "Ibumu." Lalu siapa wahai Nabi? "Ibumu." Lalu siapa wahai Nabi? "Ibumu." Lalu siapa wahai Nabi? "Ayahmu." Maka oleh karena itu hadirin, berbakti kepada kedua orang tua bukanlah sekedar memberikan fisik semata, tetapi juga mencakup aspek emosional, spiritual. Ini berarti kita harus memberikan perhatian, kasih sayang, penghormatan dan pengabdian kepada orang tua kita yang telah menjaga kita selama kita hidup. Sebagai anak, kiranya kita harus menghargai pengorbanan yang telah orang tua kita untuk kita ini. Mereka telah melahirkan dan merawat kita, memberikan pendidikan, mengorbankan waktu dan tenaga mereka untuk kebahagiaan dan kesuksesan kita. Oleh karena itu, sangatlah penting bagi kita untuk menunjukkan rasa kasih dan berbakti kepada mereka. Berbakti kepada kedua orang tua juga merupakan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berbakti kepada kedua orang tua dengan ikhlas, kita sedang menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti teladan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika orang tua kita bahagia dan senang dengan perilaku, dan kita akan mendapatkan doa dan kebaikan dari kesuksesan yang Allah berikan kepada kita. Maka oleh karena itu hadirin, ingatlah begitu dahsyatnya ancaman bagi siapapun yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, "Wahai sahabatku, maukah aku beritahu dosa yang paling besar?" Wahai sahabatku, para sahabatnya menjawab, "Tentu ya Rasulullah, yakni berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dan durhaka kepada kedua orang tua." Maka oleh karena itu hadirin, apalagi ini bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh ampunan Allah Subhanahu wa taala, apa segala sesuatu yang kita lakukan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita membaca Al-Quran, satu huruf saja akan diberikan pahala yang banyak. Contohnya saja hadirin, alif lam mim. Alif tidak dihitung satu huruf, tetapi 3 huruf. Makanya marilah kita memperbanyak amal soleh di bulan Ramadan ini, memperbanyak sedekah di bulan Ramadan ini, dan hingga kita bisa mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kalau ada benarnya yang datangnya dari Allah, dan kalau ada yang salah yang datangnya dari saya pribadi. Saya manusia tak luput dari salah serta dosa. Untuk itu pada